Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih berbincang-bincang dengan Pak Tauhid Ahmad dari Ekonom Indef. Pak Tauhid Ahmad, tadi kita bicara soal bagaimana investasi bisa masuk ke Indonesia. Nah, Anda katakan tadi bahwa itu tidak terlalu berpengaruh ya. Artinya Pilpres dari Amerika Serikat ini tidak terlalu berpengaruh karena kelihatannya akan tetap masuk begitu ke Indonesia. Sebenarnya indikatornya apa saja tuh Pak Tauhid? Yang pertama saya kira kalau dari segi geopolitik jelas ya bahwa untuk mendukung upaya-upaya diplomasi politik tentu harus didukung dengan diplomasi ekonomi. Saya kira ini satu hal yang tidak bisa dilepaskan. Ketika kita menjalin kerjasama ekonomi maka akan semakin kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin Amerika sudah memberikan fasilitas GSP dan itu meskipun tidak besar ya dari katakanlah sekitar 15% dari fasilitas GSP yang dimanfaatkan oleh kita, itu menunjukkan bahwa ini memberikan peluang bahwa Amerika masih menjadi potensi pasar ekspor kita, terutama untuk banyak produk-produk yang bisa kita ekspor ke sana, misalnya untuk produk elektronik, kemudian produk-produk pertanian dan produk-produk lainnya yang bisa kita hasilkan. Jadi sudah ada kecenderungan dan Amerika sudah mengusulkan itu sebelum katakanlah sebelum pemilu ini. Yang Itu ketiga, mungkin jadi salah satu cara Trump untuk bisa meraih suara ya. betul, betul. Saya kira ini satu hal yang positif begitu ya, dan saya kira sayang kalau kita tidak manfaatkan karena dengan katakanlah tarif 0%, saya kira akan kita punya kompetisi yang cukup baik di pasar Amerika. Tentu akan berbeda karena mungkin di sana punya market sendiri untuk produk-produk ketiga. Nah, yang indikator ketiga saya kira begini, Amerika ini kan sudah cukup lama katakanlah punya pengaruh di kita terutama dari sektor perdagangan. Kalau kita perdagangan sendiri itu Amerika posisinya dalam negara tujuan ekspor itu nomor 2 setelah Cina begitu. Sementara dari impor itu justru dari posisi nomor 5. Jadi mau tidak mau kalau katakanlah untuk tujuan ekspor maupun impor harus punya katakanlah perusahaan-perusahaan ataupun usaha yang saling terkait dengan upaya ekspor impor di dua negara, dan ini sangat penting. Katakanlah produk-produk Amerika di sini ya ketika masuk kemari harus ada perusahaan channeling yang bisa mengkaitkan kegiatan impor produk-produk di sini begitu. Dan itu begitu pula sebaliknya saya kira satu hal yang positif begitu. Nah, ini yang 3 hal ini yang menurut saya tidak akan banyak pengaruh untuk sisi investasi. Tapi kalau di perdagangan secara diri saya kira dengan dengan semakin kalau Biden menang saya kira akan semakin longgar era perang dagang dengan perspektif yang berbeda karena satu adalah tetap bermain di tarik impor yang tinggi, yang kedua adalah bermain untuk bagaimana untuk alih transfer teknologi maupun hak kekayaan intelektual yang akan digugat ke Cina. Nah, ini saya kira 2 hal yang berbeda dalam perang ekonomi mendatang begitu. Oke, kita sedikit lebih dalam mengenai yang tadi disampaikan hubungannya dengan kebijakan Trump yang kelihatannya akan tetap melonggarkan pajak di dalam Amerika sendiri, khususnya untuk perusahaan-perusahaan, tetapi trade war tetap jalan. Nah, untuk jika Trump menang lagi, maka apa dampak paling signifikan terhadap Indonesia, khususnya barang-barang seperti nikel, seperti barang-barang tambang, seperti apakah kita masih ada kesempatan untuk bisa mengekspor nikel tersebut karena mengingat bahwa kelihatannya Trump tidak terlalu kepada energi yang green energy begitu, justru lebih kepada Biden. Ya, ya. Kalau saya Sementara lihat Indonesia kan nikelnya banyak nih. betul, betul. Kalau saya lihat Biden lebih ke arah lebih sustainable development-nya lebih kuat ketimbang Trump ya. Artinya bahwa memang kalau dari sisi itu saya lihat memang Trump lebih longgar, dia bisa menerima berbagai katakanlah ekspor dari negara berkembang khususnya sumber daya alam ya. Karena begini, industri baja dan nikel itu kan main industri di semua negara, termasuk katakanlah berbagai kebutuhan bahan tambang tadi sebagai pelengkap begitu. Jadi dua negara gajah Amerika dan China itu akan mengamankan supaya bahan baku
alamnya begitu, suplai bahan baku utama yang tidak diperoleh dari negaranya, termasuk dari kita. Jadi saya kurang begitu yakin meskipun katakanlah Biden menang, tetap impor itu akan tetap tinggi karena itu kebutuhan industri mereka untuk memenuhi katakanlah industri yang mobil listrik masa depan itu tetap tinggi, pasarnya semakin berkembang, meskipun tidak utama, tapi itu akan jauh dan menurut saya juga ke depan ini tidak akan banyak perubahan yang berarti. Justru yang terjadi adalah persaingan antar dua negara ini untuk mendapatkan sumber daya alam kita jauh lebih besar begitu. Nah, itu bagaimana strategi kita untuk mengambil kesempatan ini di tengah celah yang mungkin sempit ya. Tapi bagaimana pemerintah Indonesia harus melangkah begitu untuk bisa meningkatkan ekspor Indonesia? Ya, saya kira begini, kan di banyak tempat ya, tentu saja membuka seluas-luasnya investasi masuk ke kita begitu. Karena kalau kita lihat kan kebijakan pemerintah adalah bagaimana hilirisasi semua produk-produk tambang atau sumber daya alam. Nah, di Amerika sudah lebih lama dengan katakanlah di Papua begitu, sudah punya pengalaman dan sudah punya teknologi. Baru kemudian Cina masuk. Saya kira memang harus membuka semua pintu baik investor dari Amerika maupun dari China untuk bisa mengembangkan sumber daya alam kita. Dan saya sepakat bahwa hilirisasi ini menjadi poin penting di kita dan memberikan fasilitas yang besar bagi mereka agar bisa menanamkan modalnya di kita lebih besar. Tetapi perlu ada catatan. Yang pertama adalah harus ada alih transfer teknologi di dalam negeri yang kuat, baik teknologi untuk industrinya maupun untuk orang-orangnya, saya kira penting. Yang kedua adalah perlunya melibatkan usaha-usaha lokal, UMKM di tingkat lokal, entah sebagai supplier ataupun memang mitra pada tingkat lokal agar bisa memanfaatkan sumber daya alam itu secara paripurna. Yang ketiga adalah melibatkan secara berkelanjutan pemerintah daerah agar sustainability dari pelaksanaan kegiatan pengolahan sumber daya alam maupun investasi yang berada di daerah itu bisa lebih sustainable dan bisa mendapatkan jaminan yang lebih baik dalam jangka panjang begitu. Kalau Anda melihat dari sisi dalam negeri sendiri, mungkin penerimaan masyarakat Indonesia atau pelaku di dalam negeri melihat mengenai investasi asing yang akan masuk ke dalam negeri, terus kemudian perlunya ada ahli teknologi, dan ahli teknologi kan juga perlu ahli orangnya gitu kan, yang juga harus mentransferkan itu. Sementara sekarang juga lagi di demo nih Pak. Ya, katanya tenaga kerja asing atau seperti itu. Makanya ini seperti gimana? Apa yang harus dilakukan juga oleh bangsa Indonesia gitu, warga negara sendiri? Betul ya. Ya memang pada dasarnya kita harus juga membedakan soal isu alih teknologi dan tenaga kerja asing. Alih teknologi saya kira menjadi satu hal yang sangat strategis dan bahkan di Biden ini salah satu kampanyenya adalah dia berusaha agar menguasai pasar lagi dalam negeri maupun internasional dengan peningkatan anggaran R&D yang luar biasa besar. Dan kita juga sebenarnya bukan meniru Amerika, justru meniru katakanlah justru Cina yang dalam 10 tahun terakhir bisa hampir 4 atau 5 kali lipat untuk anggaran R&D-nya. Cina sudah hampir lebih dari 2%, sedangkan kita masih 0,2% dari GDP. Amerika memang lebih tinggi, tapi pertumbuhannya Cina lebih besar. Jadi itu dilihat dari segi alih teknologi menjadi satu hal yang penting. Yang kedua, alih teknologi juga bagi perusahaan-perusahaan lokal. Apapun bentuknya itu menjadi satu hal yang penting begitu, dan bisa membuka beberapa katakanlah lembaga atau pusat pelatihan, universitas, teknokrat dan sebagainya sebagai bridging alih teknologi pada tingkat lokal, dan itu saya kira menjadi satu hal yang penting. Nah, soal tenaga kerja asing saya kira memang kita tinggal komitmen melaksanakan berbagai regulasi mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Dan dibolehkan terutama untuk katakanlah pimpinan-pimpinan perusahaan, pimpinan manajemen, dan juga adalah tenaga ahli yang dibolehkan. Nah, memang yang tidak boleh adalah tenaga kerja yang mampu disediakan oleh katakanlah oleh kita sendiri. Saya kira saya setuju soal itu.
Namun yang penting adalah soal tenaga kerja saing, ada alih transfer teknologi, alih pengetahuan, dan kita harus siap. Nah, masalahnya kita nggak siap. Ketika satu perusahaan asing berdiri, kita nggak siapkan siapa orang-orang yang akan ditugaskan Ya untuk mungkin itu yang jadi persoalannya Pak ya, nah, sampai itu saat ini ya. persoalannya. Baik, Betul, jadi dari siapapun jam yang menang pun kalau kita nggak siap juga, toh kita nggak bisa mengambil celah untuk meningkatkan perekonomian kita sendiri ya. Baik betul, Pak betul. Tauhid, terima kasih banyak untuk informasinya sudah berbagi bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam Pak Tauhid. Selamat malam. Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara pada hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya David Silahawi undur diri. MNC News Channel, berita pilihan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.